guys, welcome back Dek Adit Channel. Aduh, gila sih. Udah lama banget nggak bikin video, nggak nge-YouTube. Aku akan kembali guys dengan cerita-cerita seru dari pasangan-pasangan abdi negara atau pasangan tentara ya. Karena memang ranahnya di situ. Jadi ini aku bakal bawain lagi cerita yang seru banget. Dan buat kalian yang mau juga cerita ke aku atau misalnya curhat. Dan edisi kali ini kan seperti biasanya curtan. Nah buat kalian yang mau cerita-cerita juga sama aku, jangan lupa follow Instagram aku. Jangan lupa di follow Instagramnya. Dan jangan lupa juga kalian yang baru menonton video aku, subscribe dulu dong, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like, comment, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, aku mau iklan dulu sedikit. Ini ada produk baru dari Cliona Beauty. Ini adalah Brick Serum Combine with Alpha Arbutin and Quintella Asiatica. Nah, serum ini banyak banget manfaatnya dan cocok banget buat kalian yang memiliki kulit berjerawat dan susah sembuh, ataupun flek hitam dari bekas jerawat ataupun pigmentasi. Ini cocok banget. Baik pun kulit normal, pemakaian secara rutin ini bisa glowing kan. Lihat muka saya. Lihat muka saya. Ya, kalian follow aja Instagramnya di clionabeauty.id. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ke video. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita yang dari seseorang yang bercerita kepada saya. Cuman namanya ini saya samarkan ya. Tapi untuk menjadi konten ini sesuai dengan permintaan yang punya cerita. Jadi aku angkat di YouTube aku. Nah, jadi kisahnya ini adalah ada 3 sahabat, di mana sahabat ini berteman cukup lama dari mulai sekolah SMK sampai kuliah. Teman ini bersahabat 3 orang, di mana di antaranya ada Ana, Keke, dan Siti. Nah, mereka ini satu SMK, satu sekolahan, satu kejurusan, dan kemana-mana selalu bareng gitu. Sehingga mereka pun kuliah bareng juga di kampus yang sama, di jurusan sama, dan satu kelas gitu kan. Nah, berhubung mereka ini kuliahnya di dunia kesehatan, jadi ada asrama. Nah, asrama pun mereka satu kamar. Di asramanya mereka bilang itu satu kamar itu ada 8 atau 7 orang, tergantung luas kamarnya. Nah, Ana, Keke, dan Siti ini satu kamar mereka itu, karena kebetulan Allah tuh selalu menakdirkan mereka tuh bersama-sama gitu. Namun suatu ketika Siti ini memiliki sifat yang memang dimana 2 temannya ini kurang suka gitu loh. Nah, si Siti ini tuh punya sifat dimana kalau dia tuh suka ngerebut pacar temennya gitu. Tapi mereka bersahabat ini, Siti itu jarang sekali untuk mengganggu pacar atau gebetan si Ana sama si Keke gitu, karena mereka memang bersahabat gitu. Nah, suatu ketika Keke ini punya pacarnya abang tentara gitu kan. Nah, siapa sih gitu kan katanya yang nggak mau sama tentara oleh si Ana. Nah, ini yang menceritakan ke saya itu adalah anaknya, anak gitu kan, si anaknya yang bercerita ke saya. Nah, siapa sih yang nggak mau katanya sama tentara gitu kan. Nah, kebetulan Keke ini berpacaran dengan seorang tentara gitu kan. Otomatis kan yang namanya sahabat, mereka itu selalu curhat, selalu bercerita gitu kan. Mereka sedang deket apa, suka sama siapa, kejadian di kampus kayak gimana, kejadian hati suasana kan seperti itulah ya persahabatannya. Kalau kita pun kalau punya temen ya cerita gitu. Cuman kalau aku pribadi aku nggak pernah menceritakan lebih lagi story tentang kehidupan aku, karena yang namanya teman sahabat itu bisa jadi musuh say gitu. Nah, lanjut. Setelah itu si Keke ini punya pacar seorang tentara. Nah, dikenalin kan ke Ana, ke Siti gitu di suatu rumah makan saat mereka bukber. Nah, bukber itu buka bersama. Jadi kejadiannya pas bulan Ramadan gitu kan, memperkenalkan si abang tentara ini. Nah, gak nyangka ternyata di situ Siti memiliki ketertarikan pada pacarnya Keke gitu kan. Nah, ya karena si
Keke tahu kalau misalnya Siti itu suka punya sifat yang dimana pacar temannya itu selalu dia rebut gitu kan. Cuman Keke di sini selalu memikirkan hal-hal positif selagi itu tidak berlebihan gitu kan. Cuman diri gerak-gerik, gerak tubuh, gaya dia berbicara itu berbeda gitu guys. Nah, suatu ketika si Keke sama si Ana ini lagi makan di kantin berdua, itu mereka bercerita-cerita. Kamu ngerasa nggak sih, kata si Keke kan, kalau Siti ke pacar gue itu tingkahnya kayak caper gitu. Terus si Ana bilang kan, iya sama, gue juga ngelihatnya seperti itu. Gue tuh mau bilang sama lu, tapi gue takut lu tersinggung karena kan kita bagaimanapun kita berteman gitu kan. Terus si Keke bilang, ya udahlah kita lihat aja ke depannya kayak gimana, mudah-mudahan nggak seperti itu gitu kan. Maaf ya guys kalau ada suara nyiung-nyiung apa gitu ya, karena lagi renovasi di depan nih ya rumah tuh. Lanjut, oke. Nah setelah itu mereka itu dinas di suatu rumah sakit di kota, dan kebetulan dinasnya itu dekat dengan kesatuannya si Abang gitu kan. Nah dari situ si kan suka ada tuh jemputan bis katanya kan, kalau misalnya dinas pagi dinas malam. Kalau dinas pagi itu terserah kita mau berangkat sendiri atau mau ikut jemputan bis dari kampus gitu kan. Nah di kota itu kan deket tuh kesatuannya sama si Abang, otomatis kan Keke itu selalu ketemuan sama si Abang gitu. Nah entah ada apa, angin apa, si Siti itu selalu nge-messenger si Abang ini lewat Facebook. Cuman bagusnya nih, si Abang ini tuh selalu bercerita ke si Keke kalau temannya tuh sering ngehubungin dia, sehingga si temannya ini tuh kayak suka apa sih ngingetin makan gitu kan. Terus perhatian aja, gimana sih guys, perhatian gitu kan. Terus kalau adalah teman abang atau ada letting ataupun seniornya nyari anak kesehatan, katanya comblangin aja sama aku. Gila. Nah untungnya si abangnya ini tuh selalu jujur sama si Keke gitu kan, apapun yang terjadi pada dirinya yang selalu diganggu sama temennya ini, si Siti gitu kan. Nah di situ kan si Keke selalu pas menerima kabar itu langsung, hah kok kayak gini banget gitu kan. Wah Keke udah punya feeling kalau pacarnya kayaknya mau dideketin, direbut atau sebagainya, itulah pikirnya udah negatif banget. Akhirnya si Keke ceritakan ke si Ana kalau si Siti tuh selalu messenger pacarnya gitu kan. Ini bukti-bukti chat, maaf banget guys, sebenarnya bukti-buktinya ada di aku, cuman aku nggak bisa menayangkan karena permintaan dari sumber cerita. Oke, lanjut. Abis itu kan si Kekenya cerita ke si Ana, terus ngasih bukti-bukti chatnya si Siti ke pacarnya. Terus karena si Ana ngerasa kita tuh berteman, jadi si Ana bakal ngasih tahu pelan-pelan ke si Siti gitu kan. Nah akhirnya si Siti sama si Ana itu lagi ada waktu bersamaan berdua di dalam asrama. Mereka tuh ngobrol lah ya, si Ana tuh ngobrol ke si Siti, ngasih tahu, Sit aku dapat kabar gini, katanya diceritain tuh dari A sampai Z curhatannya si Keke. Kalau lu ke pacarnya si Keke gini, lu tuh jangan gitulah, kan kita tuh berteman, jadi prasangka buruk ke lu tuh jadi ada gitu. Ini yang bikin aku kesel guys. Jawabannya si Siti setelah dikasih tahu sama si Ana, dia jawabnya cuma gini, emang kenapa? Apa salah gue? Kalian kan masih pacaran, belum nikah. Ya kalau masih pacaran masih milik bersama lah. Oh my god. Guys, kalau kalian jadi si Keke atau jadi si Ana punya teman kayak gitu, kesel aku dengar ceritanya. Sumpah ya, aku baca ceritanya tuh kayak emosi menggebu-gebu gitu loh. Karena si Ana juga emosi, terus si Ana tuh bilang ke si Siti, kok lu ngomongnya gitu sih, kita tuh berteman, kita tuh sahabatan udah dari SMK, kok lu sekarang kayak gitu, jahat banget sih mau ngerebut pacar sahabat lo sendiri. Lah si Siti nih yang bilang, lah emang gue bilang gue mau merebut? Enggak, kan yang kalau berteman mah siapa aja.
Kalau misalnya selagi kalian belum menikah, ya tergantung si abangnya mau milih siapa. Kan bisa aja dia berpikiran pindah ke lain hati gitu. Guys, gue tuh saking mendalaminya cerita ini cerita udah kayak di luar kepala gue gitu, kayak udah hatam banget sama cerita ini, kayak keselnya itu ada gitu kan. Sampai yang bercerita ke cerita gue bacain ini ceritanya kayak udah di luar kepala aja gitu. Habis itu si Ana makin emosi, terus si Ana bilang, yaudah terserah lu, kalau lu ada apa-apa jangan cari kita. Si Ananya bilang kayak gitu. Nah, terus si Sitinya bilang, ya udah, kalau berteman masih apa aja, kalau gue juga tanpa kalian gue masih banyak teman yang lain. Aduh, nggak habis pikir gitu loh, nggak habis pikir. Nah udah gitu kan, si Siti itu sama si Ana sama si Keke itu beda shift dinas gitu. Jadi si Siti itu shift malam, Keke sama Ana itu mereka kebetulan satu shift pagi, cuman beda ruangan aja. Nah akhirnya si Siti itu kan shift malam kan turun pagi. Dia nge-messenger lagi si abangnya, minta antar pulang. Bang, isinya gini, bang, lagi sibuk nggak? Bisa nggak sih anterin aku pulang? Aku pusing, katanya gitu kan. Kepala aku berat, aku tadi malam berangkat naik bis jemputan, jadi nih pagi nggak ikut naik bis jemputan karena kan harus ke kampus tuh. Kalau bis jemputan aku pengen pulang langsung ke asrama, bilang gitu. Habis itu si abangnya itu untungnya nggak pernah kepancing sama si Siti ini tuh. Nah si abang ini tuh selalu bilang, maaf ya, bukannya aku nggak mau bantu, tapi karena aku lagi dinas dan ini pagi-pagi, jadi harus ada apel pagi, terus lanjut lagi kegiatan, jadi aku tidak bisa membantu kamu, katanya gitu. Terus kata si abangnya itu, kalau enggak kamu naik Grab aja. Kenapa aku bisa tahu nih chatan si abang sama si Siti seperti itu? Karena dari bukti-bukti screenshotannya si abang dikirimin ke si Keke gitu kan. Nah dari Keke ke si Ana. Abis itu si Siti ini nggak jadi kan dianterinnya sama si abang ini. Mungkin dia bete karena rayuannya itu tidak mempan gitu kan. Akhirnya si Siti nggak tahu deh naik apa. Nah lanjut ke si Ana sama si Keke. Si Ana sama si Keke ini karena lagi dinas bareng, dinas pagi, mereka naik kendaraan bermotor. Kebetulan mereka itu sebelumnya kan hari Minggu itu lagi lepas dinas mereka berdua dan pulang ke rumahnya, sehingga mereka pergi dari rumah pergi dinas itu tidak dari asrama, melainkan dari rumah pribadi masing-masing. Mereka mengendarai motor ke rumah sakit tersebut untuk melaksanakan dinas pagi. Cerita ini harus menguatkan diri karena di sini ada duka, guys. Jadi ketika di perjalanan Keke dan Ana menuju rumah sakit untuk bertugas, mereka mengalami kecelakaan. Di mana Ana yang mengendarai motor dan Keke yang duduk di belakang. Ana menghindari lubang yang sangat besar, namun naasnya di depan dari arah berlawanan itu ada mobil box, sehingga mereka tabrakan itu tidak bisa terhindarkan. Ana dan Keke mengalami kecelakaan sehingga Keke yang di belakang terpental dan terlindas oleh kendaraan yang lewat situ juga. Keke mengalami kritis, Ana tidak sadarkan diri. Mereka berdua dibawa ke rumah sakit yang mereka tempat dinas. Kebetulan tempat kecelakaan dan rumah sakit dia bertugas itu tidak jauh, sehingga mereka dibawa ke UGD rumah sakit tersebut dan dengan kondisi Keke yang nafasnya sudah satu. Akhirnya di UGD
Keke dinyatakan meninggal dunia dan Ana tidak sadarkan diri sampai kurang lebih 2 hari. Guys, aku tuh kebawa suasana gitu, sedih banget. Gak nyangka gitu, ternyata yang dia cerita ke aku tuh, yang dia ceritain tuh ternyata temannya sudah meninggal gitu loh. Kisah percintaan mereka tuh ternyata Kekenya meninggal gitu. Terus di UGD Keke sudah dinyatakan meninggal dunia karena kecelakaan tersebut, dan Ana mengalami kritis 2 hari. Selama 2 hari dia tidak sadarkan diri. Nah, saat pemakaman Keke, dan Keke kan dibawa ke rumah duka, Keke aduh ya Allah. Nah, Keke tuh dibawa ke rumah duka, lalu kan pacarnya si abang ini dikasih tahu sama teman-temannya bahwa Keke meninggal gitu kan. Akhirnya mungkin si abang panik, izin ke atasannya untuk ikut mengebumikan pacarnya untuk yang terakhir kali. Dan di rumah duka tuh kayak udah meninggalnya ibu persit, katanya kayak gitu guys, gitu kan. Teman-temannya yang nyerita ke si Ana, itu rumah duka itu kayak udah meninggalnya seorang ibu persit, banyak banget tentara gitu kan. Entah mungkin itu lettingnya abangnya, entah itu ada letting abangnya atau gimana sih, kurang tahu. Nah, di rumah duka itu banyak banget tentara gitu kan. Si abangnya juga kelihatan terpukul banget, ngerasa nggak nyangka harus kehilangan pacarnya secepat itu dengan cara yang tidak disangka-sangka, karena semalam mereka mungkin, atau tadi pagi mereka sudah sempat berkabar lewat chat kayak selamat pagi, udah bangun, jangan lupa sarapan, di jalan hati-hati, seperti itu mungkin ya. Dan nggak habis pikirnya di sini tuh jadi kayak ajib mumpungnya si Siti gitu kan. Di depan mayat sahabatnya sendiri, dia memperlakukan si abang tuh kayak pacar, ngerti nggak sih? Jadi si abang tuh dalam keadaan lagi nangis di depan jasadnya si Keke, itu si Siti tuh ngelus-ngelus, kayak ngelus si abang gini, sabar ya bang, sabar, yang tabah, yang kuat, sambil dirangkul gini guys, terus dielus-elus. Nah, kenapa pada tahu? Karena teman-teman kuliahnya yang ke rumah duka itu ngelihat kayak gini banget nih, terus cerita ke si Ana gitu kan, cerita ke si Ana, nggak habis pikir gitu-gitulah pokoknya, biasa gosip gitu kan. Terus udah gitu si Keke tuh nah terus habis itu si Siti kayak ngambilin minum, perhatian, pokoknya Siti tuh nggak lepas dari pinggirnya si abang gitu, dari sampingnya si abang tuh nggak pernah lepas. Si abang kemanapun dia ngikut, ngintil gitu ta. Jadi kayak kok haji mumpung banget ya gitu kan, jadi kayak kesempatan, udah itu kan udah nggak ada, ini gue ada siap buat lo gitu, kayak gitu. Nah udah gitu kan, selepas 2 hari si Ana itu koma, 2 hari kan nggak sadarkan dirinya, Ana sadar itu belum dikasih tahu kalau Keke itu meninggal gitu kan. Jadi nunggu dia pulih bener, boleh pulang dari rumah sakit, baru keluarga dan teman-temannya bersepakat untuk ngasih tahu Ana kalau Keke itu meninggal gitu kan. Kenapa nggak dikasih tahu secara langsung? Karena takutnya Ana shock, karena kan Ana sendiri yang bawa motor, jadi takut ngerasa bersalah gitu kan anaknya kepada almarhumah Keke. Nah udah gitu di semualah jadi banyak cerita teman-temannya tentang kejadian waktu Keke meninggal, perlakuan Siti terhadap pacarnya Keke gitu, ke pacarnya Keke gitu kan. Terus dari situ si Ana ke rumah duka turut berduka cita, menyampaikan permohonan maaf dan sebagainya. Cuman keluarganya Keke itu tidak menyalahkan Ana, karena memang ini sudah takdirnya yang maha kuasa, memang sudah seperti itu jalannya gitu kan.
Nah sebelum meninggal itu almarhum tuh ke ibunya itu sempat mengeluh nggak enak badan, cuman dia memaksakan untuk pergi berdinas gitu kan. Nah mungkin itu udah firasat kali ya. Nah udah gitu dari pas anak pulih, anak kembali lagi kuliah ngampus, itu cerita-cerita dari temennya itu pada keluar semua gitu kan. Dan si abangnya ini pun ngehubungin anak gitu kan, anaknya kabar gimana, udah baik atau belum. Terus si anak itu karena penasaran sama cerita-cerita temennya, terus si anak langsung nanya ke si abang tentara ini, bener nggak kalau misalnya sepeninggalan Keke, Siti lebih instan untuk menghubungi abang. Terus jawabannya iya. Ya, sampai-sampai dia menyuruh abang ini buat move on-nya lebih cepat gitu, jangan terlalu berlarut-larut dalam duka, katanya gitu kan. Aku siap untuk membantu abang move on dari semuanya. Kalau abang mau cerita, butuh teman atau mau jalan-jalan, ayo aku siap gitu katanya. Untungnya tuh si abangnya ini tuh baik gitu loh, selalu cerita apapun itu. Cuman mungkin karena memang dia tidak ada ketertarikan pada Siti, jadi ya nganggapnya ya udah biasa aja, karena memang gue nggak suka, nggak punya perasaan, ya mau gimana gitu kan. Nah udah gitu kan, karena si abangnya juga masa sih baru ditinggalin sehari 2 hari udah harus langsung move on. Mungkin untuk mengikhlaskan itu harus ikhlas, tapi untuk melupakan itu mungkin butuh waktu untuk si abangnya gitu kan. Nah akhirnya di situ si Siti tuh selalu buat status kan di Facebook, terus di-mention ke si abangnya kayak semangat, semangat tugas terus, jangan terpuruk dalam kesedihan, kayak gitu-gitulah pokoknya. Terus udah gitu sama si abangnya malah mention dia tuh selalu dihapus gitu kan. Jadi di tag tuh kan otomatis muncul di berandanya profil si abang tuh kalau ada yang mention. Nah sama si abangnya selalu dihapus. Aduh sedih, sakit banget, shy. Nah selalu dihapus. Udah gitu kan mungkin Sitinya udah menggebu-gebu banget sehingga kayak beranda, kan foto profil tuh kayak berandanya Facebooknya itu diganti sama fotonya si abang gitu loh, yang lagi tugas, lagi dinas. Nah otomatis kan si Ana langsung nanya kan ke si abang ini, bang, abang jadian sama Siti gitu kan? Enggak, aku nggak jadian. Emang kenapa? Karena si abangnya juga nggak tahu. Soalnya aku lihat berandanya dia foto abang, aku pikir udah jadian. Ya aku sih nggak marah bang, aku mau ucapin selamat aja kalau abang bisa move on, apalagi move onnya sama ya teman kita lah, digituin sama si anak tuh. Terus kata si abangnya, oh, gila deh baru aja ditinggalin seminggu katanya, masa aku udah langsung bisa jadian sama perempuan lain gitu kan. Untuk ikhlas, kayak yang tadi aku bilang, si abangnya bilang untuk ikhlas saya mungkin udah bisa mengikhlaskan, tapi untuk melupakan mungkin saya butuh waktu. Dan saya juga belum siap untuk pacaran kembali, karena takutnya pacar yang abang pacarin ini hanya sebagai pelampiasan saja, karena hati sama pikiran abang masih kebayang-bayang sama almarhum Keke gitu kan, kata si abangnya. Gila, laki-laki kayak gitu jarang saya. Semoga di sisain ya laki-laki yang kayak gitu. Nah, aku pikir abang tuh beneran jadian. Coba aja abang lihat tuh profilnya si Siti, kata si Ana kayak gitu kan. Nah, si abangnya ngeliat, terus si abangnya nge-messenger kan, kenapa pakai foto abang? Ya nggak apa-apa, biar abang semangat aja, katanya gitu. Ih anjir, ngarep banget nih itu cewek. Nah akhirnya si Siti ini masih terus berusaha ngedeketin si abang ini, terusan sampai pengen meluluhkan hati si abang. Mungkin cuman usaha dia gagal. Nah kabar terakhir di tahun 2021 ini ternyata si abang sudah menikah dengan perempuan lain. Dan kabarnya kalau si Siti ini nggak ada kabar di Facebook pun, nggak ada lagi update status, karena Ana ini lost contact dengan si Siti udah lama banget dari kejadian itu gitu kan. Karena si Ana ini ngerasa, gila sih ini sahabat kita tuh meninggal loh, kok lu nggak ada duka-dukanya, kok lu malah deketin pacarnya buat jadian sama lu gitu kan. Bukannya gimana-gimana ya, haruslah seenggaknya kita tuh ngasih bener-bener
ngehargain lah gitu kan. Kon ini ibaratkan kuburan tuh masih basah, lu ngasut pacarnya buat ngelupain dia, ikhlas apa sih, suruh move on cepat-cepat ya. Memang sih kalau dukungan memang kita kepada orang yang berduka itu semoga diberi ketabahan gitu kan ya, kekuatan, yang sabar gitu kan, ikhlaskan, dan semoga semua akan baik-baik dan pulih dengan cepat. Udah kayak gitu aja udah cukup, nggak usah udah lupain aja kan, ya lagian juga udah meninggal gitu, ikhlasin aja, mending cepet-cepet move on. Aku aja dulu pernah ditinggalkan pacar meninggal, itu ikhlas bisa guys. Cuman kalau untuk melupakan sampai full lupa itu aku butuh waktu 1 tahun untuk ngelupain. Deket sama cowok lain memang deket, cuman hati dan pikiran aku ya memang masih terbayang-bayang almarhum mantan pacar aku gitu kan. Aku pernah ngerasain ada di sisi itu gitu kan. Nah di sini bisa di garis besarnya bisa kalian ambil, yang namanya pertemanan persahabatan itu bisa jadi musuh. Jadi sedetail apapun permasalahan hidup kalian itu mending jangan terlalu banyak diceritakan kepada orang. Kalau aku sendiri, aku pribadi kalau aku curhat, selagi aku bisa masih pendam sendiri dan curhatnya sama Allah, kalau aku memang butuh temen curhat, aku larinya ke orang tua. Serius. Jadi orang tua aku tuh tahu kalau aku punya masalah sama pacar aku punya masalah sama sahabat aku, pertemanan aku dan lain-lain, itu orang tua aku tahu. Tapi sekarang tergantikannya teman curhat aku sendiri ini adalah sekarang suami aku. Jadi pas masih zaman pacaran aku sama suami aku yang selalu curhat tuh sama suami aku tuh ya pacar aku sendiri gitu loh. Jadi pacar aku ini tuh bisa jadi teman, bisa jadi abang, bisa jadi orang tua juga, bisa jadi segalanya. Itu sih pasangan yang paling enak tuh, bisa seperti itu gitu kan. Jadi saling mendukung dan kepeduliannya tuh ada gitu. Makanya dari situ aku tuh kalau ke teman, meskipun apapun itu aku ya nggak pernah lepas banget buat ceritain, apalagi tentang pasangan aku gitu. Karena takutnya seperti ini gitu lah guys. Nah jadi dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan, hati manusia itu tidak bisa kita selami. Kalau lautan sedalam apapun itu masih bisa kita selami, tapi hati manusia meskipun itu sahabat kita sendiri yang udah kita anggap saudara, kita nggak akan bisa selami hati mereka. Karena suatu saat mereka akan berubah untuk kita. Yang tidak akan berubah untuk kita adalah orang tua. Mungkin segitu aja guys cerita aku hari ini. Semoga rame, semoga berkesan buat kalian cerita dari narasumber Ana. Terima kasih Ana sudah bercerita sama aku dan aku up nih di YouTube aku. Semoga kamu ngerasa lega dan semoga teman kamu yang nonton ini video aku kebuka ya pikirannya, kalau dia tuh ngerasa ayo bersalah lah lu tuh sedikit aja loh ngaca gitu loh. Terima kasih banget buat Ana sudah bercerita, dan buat kalian yang mau cerita juga Cure Time ke aku, boleh follow Instagram aku aja ya. Dan jangan lupa juga kalian yang pengen mukanya glowing kayak aku, follow juga Instagram cleonabeauty.id. Mungkin itu aja guys. Jangan lupa kalian like, comment, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa ya subscribe, yang baru nonton subscribe. Oke guys, see you next, bye bye. Wassalamualaikum.